Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir kembali dalam kajian mingguan Kitab Al-Hikam karangan Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca satu hikam untuk hari ini karena saya nanti sampun izin kepada Ibu Humas, saya izin turun lebih dulu karena masih ada kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba, hikam yang ke-12. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'al qalba, tidak ada yang memberi manfaat terhadap hati. Ma nafa'al qalba syai'un, tidak ada sesuatu yang lebih memberi manfaat terhadap hati. Mithlu uzlatin, seumpama uzlah. Uzlah menghindari keramaian, menghindari kebisingan. Yadkhulu biha, yang uzlah itu masuk ke dalam maidana fikratin, ke dalam medan berfikir atau medan tafakkur. Tidak ada sesuatu yang lebih berguna untuk hati seperti uzlah yang masuk ke dalam medan tafakkur. Mana fa'al qalba, mana fa'al qalba, tidak ada yang memberi manfaat pada hati. Tapi tidak semua hati, ai qalbal murid. Tentu hati di sini secara khusus adalah hati seorang murid yang selalu berupaya untuk membersihkan diri, membersihkan dari kekeruhan-kekeruhan, fit tatahuri, di dalam bersuci, min ghafalatihi, dari kelalaian-kelalaiannya, wal kurbi, dan mendekatkan diri ila hadrati maulahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih memberi manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah syai'un mithlu uzlatin. Tidak ada yang lebih memberi faidah, manfaat kepada hati yang selalu mencari, berupaya untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah, seperti mithlu uzlatin, yang lebih efektif dibandingkan uzlah. I'tizalin, yaitu menyendiri, menjauhi, anin nasi, dari manusia. Jadi uzlah itu menjauhi keramaian. Menjauhi keramaian, konsepnya itu tidak harus kita pergi ke gunung, ke gua. Yang penting adalah walaupun kita berada di tengah keramaian,
Tapi jika hati kita tidak mengikuti apa yang menjadi tren kebanyakan orang pada umumnya, itu juga disebut uzlah. Al-uzlatu fi malain. Uzlah di keramaian. Jadi tidak disyaratkan yang disebut uzlah itu mesti harus di tempat yang jauh dari keramaian. Ya, walaupun memang orang-orang sufi itu mereka ada yang uzlah di gunung, di gua, itu bukan menjadi tujuan, dalam arti bukan untuk dalam skala permanen seumur hidup begitu, boten. Itu hanya merupakan latihan saja. Dalam tahap latihan. Adapun selanjutnya mereka walaupun sudah turun misalnya, sudah tidak menjauhi keramaian secara zahir, tapi mereka tetap melakukan uzlah secara batin yang berupa tidak mengikuti tren yang menjadi atau yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena mengikuti tren yang dilakukan oleh orang banyak itu justru akan membawa kita ya tersesat dari jalan Allah. Wala tuti wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti ya kebanyakan orang di muka bumi, jika engkau mengikuti kebanyakan orang, maka niscaya akan menyesatkan dari jalan Allah. Jadi walaupun keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, ya, kita tidak mengikuti apa yang menjadi tren mereka dalam tanda kutip tren keburukan, maka itu juga disebut uzlah. Contoh misalnya kita ada di dunia kerja, ya di kantor seumpama. Di kantor tempat kita kerja itu sudah marak terjadi penipuan, kecurangan umpama. Kita yang ada di dalamnya tidak mengikuti apa yang mereka lakukan pada umumnya, yang suka nipu, yang suka ya curang, maka walaupun kita berada di tengah-tengah keramaian, ini juga disebut uzlah. Ya, yakni mengosongkan hati, bukan sekedar mengosongkan, menjauhi makhluk dari segi fisik, tapi juga menjauhkan hati ya, dari kebisingan-kebisingan atau yang dilakukan oleh manusia pada umumnya yang menyimpang dari agama. Yadkhulu biha, yang dengan uzlah itu masuk maidana fikratin, ke dalam maidan, lapangan ke berfikir atau tafakur. Ai fikratin syabihatun bil maidan. Beliau menyerupakan fikrah, tafakur, merenung itu sebagai maidan. Tahu maidan gitu? Lapangan. Ya. Di dalam bahasa Arab maidan itu juga bermakna alun-alun, ya, tanah lapang, lapangan, alun-alun juga maidan. Seperti di Mesir itu ada lapangan utama, kalau di Indonesia Monas lagi, di Mesir itu namanya Maidan Tahrir, sebagai Monas ya, tempat pusat pemerintahan di situ. Jadi tafakur diserupakan oleh Ibnu Athaillah seperti maidan, seperti lapangan. Kenapa diserupakan seperti lapangan? Litaraddudil qalbi fiha, karena hati itu senantiasa taraddud. Nah, taraddud mondar-mandir. Coba kita ya, pikiran kita, hati kita begitu mudahnya berbolak-balik. Makanya hati disebut dalam bahasa Arab qalb. Qalb itu bermakna berbolak-balik. Wa inna ma sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati dalam bahasa Arab disebut qalb karena litaqallubihi, karena saking mudahnya berbolak-balik. Salah satu contoh saja kita betapa cepatnya perubahan hati kita. Baru saja mencintai, beberapa menit kemudian kita membenci. Ada orang ketika pagi dia masih memuji, dikala sore justru sudah mencaci, karena senantiasa mudah sekali berubah-ubah.
litaqallubihi. Baik. Fal muridu idza kana mukhalitan linnas, karena seorang murid jika banyak berkumpul dengan orang, litarad istaghala nazaruhu bil mahsusat, maka pandangannya, ya, orientasinya itu akan disibukkan oleh hal-hal yang bersifat indrawi untuk memenuhi kebutuhan indrawi. Kalau kita banyak bergaul dengan orang, orientasinya itu akan menjadi orang yang hedon. Oke, orientasinya itu materi. Nah, jika kita belum memiliki pondasi yang kuat, fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha, sehingga hatinya itu akan tersita, juga hanya habis untuk memikirkan hal-hal yang bersifat indrawi, bagaimana memenuhi kebutuhan jasad saja. Oke. Sehingga hatinya, kebutuhan ruhaninya itu tidak ditunaikan. Wala yazalu nadiran li alami syahadah, bahkan dia hanya akan terus memusatkan perhatiannya pada alam nyata ini. Alam nyata yakni alam dunia. Ya, akan lupa bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, akan ada pertanggungjawaban, karena sudah pandangannya terborgol oleh pandangan keduniawian. Fa idza tazalahum, tapi jika menjauhi mereka, menjauhi untuk ikut-ikutan tren mereka, in akasal hal, maka akan kenyataannya akan terbalik. Wajala qalbuhu, sehingga hatinya akan menjadi jernih fi alamil ghaibi, memandang alam gaib. Artinya hatinya akan menjadi tajam, orientasinya orientasi akhirat, dengan banyak tafakkur. Wa qad jaa fil khabar, dan telah datang di dalam khabar, telah disebutkan di dalam khabar. Khabar, kalau dikatakan khabar itu bisa sabda Nabi, bisa kalam sahabat. Khabar. Wa dzalika wa qad jaa fil khabar, dan telah disebutkan di dalam khabar, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur, merenung sesaat, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bukan berarti kalau kita tafakkur sesaat tidak perlu ibadah selama 70 tahun karena sudah menjadi saldo, bukan. Maksudnya adalah bahwa tafakkur itu memberikan kesan yang efektif, di dalam memberikan pengaruh pada ibadah yang ibadahnya itu tidak kita dapatkan dalam ibadah 70 tahun bahkan. Wakila li Ummi Darda, dan dikatakan kepada Ummi Darda, maka na afdalu a'mali Abi Darda. Ya. Suatu ketika istri dari Abu Darda itu ditanya, maka na afdalu a'mali Abi Darda, apa amalan yang paling utama, artinya amalan unggulan yang dilakukan oleh Abu Darda. Abu Darda ini sahabat yang luar biasa, gitu. Dia berasal dari Ansor yang oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan sahabat Muhajirin, yaitu Salman Al-Farisi ketika Nabi hijrah ke Madinah itu. Ya. Jadi dipersaudarakan oleh Nabi, bahkan sampai ke taraf hubungan antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Jika ada salah satu dari mereka yang meninggal dunia, maka mereka, ya, dengan saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi itu bahkan boleh saling mewaris. Itu di awal-awal hijrah. Tapi setelah perekonomian sudah mulai stabil, maka hukum bolehnya mewaris saudara Muhajirin dan Ansor itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Salman itu kan asalnya dari Persia, gitu. Persia, beliau masih keturunan orang Majusi. Persia, kalau sekarang Iran, Persia. Maka beliau terkenal orang yang sangat ahli dalam strategi perang. Beliau telah membaca di kitab-kitab, ya,
tentang kemunculan Nabi di akhir zaman, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya berkelana sampailah di Mekah. Ya. Dan kita cerita, beliau masuk Islam sampai hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat Abu Darda itu. Sahabat Abu Darda. Ketika di Madinah, beliau ya suatu ketika jatuh hati dengan seorang gadis yang menjadi putri dari salah satu sahabat Ansar. Akhirnya Abu Darda ini beliau bekerja giat mengumpulkan bekal untuk niat menikah. Ya. Sehingga beliau mengajak Abu Darda dari sahabat Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi itu, diajaknya untuk mendampingi melamar gadis pujaan hatinya. Ya, sudah dikumpulkan harta oleh beliau untuk persiapan menikah, disiapkan untuk persiapan ya lamaran. Ketika sampai di rumah ya, orang tua gadis itu, maka yang menjadi juru bicaranya menyampaikan maksud dan tujuannya adalah Abu Darda. Abu Darda mulai memperkenalkan temannya. Ini teman saya namanya Salman Al-Farisi. Dia berasal dari Persia, ya. Tapi walaupun beliau berasal dari negeri yang jauh di sana, dia sudah masuk Islam dan menjadi sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa basa-basi, disampaikan dulu, kemudian baru disampaikan poinnya. Sebenarnya kedatangan saya kemari, saya mewakili saudara saya ini Salman untuk melamarkan, ya, melamarkan untuk dia ingin melamar putri bapak. Ya, kata tuan rumah, ya kalau sekedar ingin melamar itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami. Tapi untuk keputusannya tetap ada di tangan anak saya. Lalu ibunya masuk ke kamar menanyakan kepada putrinya. Namun ternyata apa yang terjadi? Ternyata sahabat Abu Darda menjumpai jawaban, mohon maaf jika jawaban saya ini kurang memuaskan, kata ibunya ini sebagai wakil dari anaknya. Jika yang melamar itu sahabat Salman, saya belum bersedia untuk menerimanya. Tapi kalau yang melamar Abu Darda, maka saya mau menerimanya. Coba, ternyata yang justru yang menjadi juru bicaranya atas nama Salman, itu yang diterima. Lamarannya Salman tidak diterima. Maka sahabat Salman dengan penuh besar hati beliau mengatakan, wahai Abu Darda, biarpun saya sudah bekerja lama untuk maksud hati saya ingin menikahi dia, tapi karena gadis itu memilih sampean, sudah sampean nikahi dia, dan ini semua harta saya kasih ke sampean untuk biaya pernikahan sampean. Luar biasa Abu Darda ini. Ya, Salman juga luar biasa, Abu Darda juga luar biasa. Maka ketika ditanya ya kepada istri beliau, apa amalan unggulan Abu Darda? Maka istrinya mengatakan, qalat at-tafakkur. Amalan unggulannya adalah tafakkur. Wadzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqaiqil asya. Yang demikian itu karena tafakkur dapat menyampaikan kepada pemahaman tentang hakikat segala sesuatu. Wa ila ta'zimillah, dan akan membuahkan pengagungan terhadap Allah. Kita tafakkur langit, bumi, alam semesta. Kuasanya Allah, langit yang dijunjung begitu tinggi, tapi tanpa menggunakan atap, tanpa menggunakan tiang, namun tidak jatuh. Akhirnya membangkitkan rasa pengagungan kepada Allah subhanallah. Wa ta'zimi kulli ma yurdihi fayaf'alahu, dan juga akan membuahkan pengagungan terhadap apa yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita akan terdorong untuk melakukan. Wa tahkiri kulli ma yuskhituhu fayajtaniba, dan juga dengan tafakkur pula kita akan merendahkan apa yang dibenci oleh Allah, artinya menjauhi ya larangan-larangan Allah. Wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafsi, bahkan dengan tafakkur pula akan dapat melihat penyakit-penyakitnya hati. Kita akan misalnya kita berpikir bagaimana bahayanya hasud, okay? Dengan tafakkur asarnya, pengaruhnya, akibatnya, maka kita akan menumbuhkan kesadaran untuk menjauhi itu.
wa yata'arrafu bihi wujuhal hil fit taba'ud anha wa yaslamu bihi minal afatin nasyiati an mukhalatati ahliha. Juga kita akan menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah dan penyakit-penyakit yang sekiranya akan menerpa atau menjangkit pada hatinya. Wabil uzlatil mazkur yahsulut tamarrun alal khulwa. Dengan uzlah itu ya akan membuahkan dia merasa asik dalam kesendirian hatinya bersama Allah. Allati hiya ahadu arkanit thariqil arba'ah, yang mana khulwah ini menjadi salah satu rukun atau salah satu pilar ya dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala bagi para muridin. Wa baqiha, adapun selebihnya adalah as-sumtu, diam, wal ju'u, lapar, was sahar, mengurangi tidur, wa bihadhil arba'ah tasirul abdalu abdalan. Bahkan dengan 4 ini seorang abdal itu diangkat oleh Allah menjadi abdal. Ya karena mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi ya pembicaraan dan seterusnya. Wa hadza kulluhu fi haqqil murid. Ini semua yang disebutkan adalah pada seorang murid alladzi yasluku bi nafsihi, yang berjalan sendiri. Fa in kana tahta tarbiyati syaikhin, tapi apabila dia berada di bawah bimbingan seorang guru, fala budda min mukhalatatihi wa mukhalatatil ikhwan, maka mesti harus tetap semrawung berkumpul dengan gurunya, dengan teman-temannya, alladzina yu'inunahu ala sulukit thariq, yang dapat membantu perjalanannya. Fa idza zahabat ru'unatu nafsihi, dan jika sudah hilang perangai-perangai dari hawa nafsunya, wasara minal arifin, dan sudah menjadi orang yang kenal dengan Allah, fala tadurruhu, maka tidak bahaya, tidak masalah, mukhalatatul khalqi ajmain. Kalau hatinya sudah kuat bersama Allah, maka tidak ngefek bersama siapapun. Di annahu hina idzin, karena pada saat itu la yara ghairallahi ta'ala, dia tidak melihat lagi kecuali pusat perhatiannya hanyalah Allah. Wa'lam annal fikrata hiyal maksud, ketahuilah bahwasanya tafakkur ini yang dituju. Wal uzlatu, sedangkan uzlah itu hanya wasilatun, sekedar wasilah, wa mu'inatun alaiha, dan sekedar yang membantu. Jadi sebenarnya bukan uzlahnya yang menjadi tujuan utama, tapi tafakkurnya. Ya, objek utamanya itu tafakkur, sedangkan uzlah itu adalah wasilahnya, perantaranya. Artinya kalau orang hanya menganggap uzlah saja, menyendiri saja, tapi tidak ada tafakkur, itu berarti dia hanya tertipu pada casing, tapi tidak sampai kepada isi. Tsumma bayyanal umur allati tusibul qalba, kemudian beliau pada hikam yang akan datang, beliau menjelaskan tentang perkara-perkara ya yang akan menimpa kepada hati jika tidak melewati penyucian dengan cara uzlah dan tafakkur. Oke, ini saja dulu kajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.